Materi terakhir sampai mana nih, Mas Farel? Kalau untuk kelas A dan B sudah selesai Pak, kurang kelas C setahu saya Pak. Kelas C kurang apa nih? Bu Reni, selamat malam Bu. Assalamualaikum. Petra, Mas Petra. Waalaikumsalam Pak Roni, selamat malam. Malam Bu, ini kuliah malam-malam nih Bu. Udah kayak kejar restoran aja nih. Pengikut setiap Pak Roni nih saya. Maaf ya Bu. Monggo Pak, monggo Pak. Monggo dilanjutkan. Ya Bu. Terakhir sampai sini udah ya? Kelas mana yang belum? Sehingga saya terakhir ini ya. Mas Farel? Iya benar kelas, Pak, dari kelas C sampai situ Pak. Kelas C. Mas Farel udah? Kelas B sudah Pak. Nah kalau yang ini? Udah ya? Sudah juga Pak, kelas A dan B. Ya baik, biar supaya sama, kepada yang belum dapat, ini mekanisme penjataan. Saya izin ulang sebentar ya Mas Farel ya. Ya Pak, saya izin record ya Pak. Silakan. Ya, jadi setelah Recording in kita progress. bicara bagaimana ketika pasar itu mengalami shortage supply, maka biasanya supplier melakukan yang namanya mekanisme penjataan alternatif yang lalu sudah saya bahas, teknis bagaimana kok bisa pasar menyesuaikan kondisi adanya over demand atau shortage supply. Nah itu dengan cara misalnya perusahaan atau supplier melakukan penjatahan barang. Saya ambil contoh kemarin itu seperti ini ya, susu bir brand gitu kan ya, ditaruh sengaja dibiarkan, besok keluar lagi dengan harga lebih tinggi, itu seperti itu. Nah ini ada juga metode bagaimana ketika permintaan itu sangat banyak, akhirnya bagaimana supplier memilih siapa yang akan diberikan. Nah itu nanti ada mekanisme namanya antrian. Jadi mau beli itu pakai tiket antri dulu. Anda ingat kasus ketika oksigen susah di pasaran, kan orang akhirnya beli ngantri. Nggak pernah terjadi seperti itu ya. Tapi khusus untuk posisi di mana oksigen itu menjadi barang langka, karena waktu itu banyak dibutuhkan, mau beli oksigen itu harus ngantri. Padahal biasanya tabung oksigen itu nggak laku lebih dari setahun itu sering. Pada kondisi normal tuh orang jual oksigen itu susah gitu ya. Susah, yang rajin beli malah tukang las. Nah kali ini kebalikannya, justru oksigen itu dilarang untuk dibeli sama tukang las, fokusnya kepada penyelamatan manusia, antrian. Yang kedua adalah pelanggan pilihan. Saya kemarin berikan contoh misalnya beberapa member-member profesional, member eksekutif, itu nanti saya kasih contoh misalnya kalau di Garuda itu ada Garuda Preferred Buyer. Nanti kalau misalnya di grupnya Gramedia itu My Value itu jadi nanti kalau Anda mau check in atau beli buku, ketika Anda punya membership itu biasanya diprioritaskan cadangan kamar dan sebagainya. Atau nanti misalnya kalau beli buku ada diskonnya. Ini hal-hal yang biasa terjadi ya. Begitu juga nanti misalnya Anda ikut member asuransi kesehatan seperti itu, nanti ketika overload kamar di rumah sakit biasanya dengan membership yang memang kelasnya kelas eksekutif gitu ya atau elit biasanya diprioritaskan. Yang berikutnya adalah kupon penjatahan. Jadi biar adil, nah bahasa gitu ya, biar adil, maka orang yang mampu untuk beli banyak dibatasi, tidak bisa melakukan pembelian banyak karena apa? Berlaku satu orang maksimum beli sekian unit. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, pernah kan terjadi dulu ya, pada saat masker langka dari pasar, apotik dan penjual masker menerapkan sistem satu orang beli maksimum 10 pieces. Saya bisa beli 100, satu orang 10 pieces. Untuk apa? Untuk berbagi dengan yang lain. Nah, ini lanjut ke kadang-kadang ketika shortage supply terjadi, kekurangan suplai terjadi, itu memicu sebuah perilaku atau tindakan yang namanya pasar gelap. Pasar gelap atau black market, yaitu apa? Menjalankan atau memasukkan barang, mensuplai barang dari jalur distribusi yang tidak resmi.
Kalau dalam istilah perdagangan itu namanya parallel import atau PI. Parallel import atau PI. Itu bagaimana? Barangnya asli, barangnya legal, tapi cara masuknya nggak legal. Kalau istilah saya di pasaran namanya Spanyol. Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong. Nyolongnya apa? Bukan kita menyolong barangnya, enggak. Barangnya asli, kita nggak beli pakai tricking, enggak. Tapi masuknya tidak menggunakan jalur impor resmi atau masuknya tidak menggunakan jalur distribusi resmi. Nah, di sini biasanya ada hal yang memang disifati legal ya tidak legal, tapi disifati nggak legal ya pelaksananya terang benderang kelihatan gitu ya. Dan pemerintah membiarkannya. Jadi pasar gelap. Apa atau fenomena yang menyebabkan pasar gelap? Karena ketika supply kurang banyak, maka kan pelanggan melihat ini demand-nya besar, kenapa nggak diambil, kenapa nggak terkelola oleh distributor resmi. Maka pemain-pemain non-distributor itu berpikir dan berupaya untuk mendapatkan produk dari luar langsung. Misalnya kalau kita di sini beli iPhone seri baru, iPhone Indonesia sudah stoknya habis. Padahal kita ngebet, kalau nggak bisa tidur kalau nggak iPhone baru. Nah, seperti itu biasanya muncul para pemain-pemain importir gelap mengupayakan adanya pemasukan barang impor paralel, misalnya paralel import, PI tadi, masuk barang asli, tapi nanti registrasinya registrasi Malaysia, Vietnam, Singapura dibawa masuk menggunakan jalur kurir yang tidak resmi. Nyampe ke Indonesia nggak nyampe, barang asli nggak asli, tapi registrasi dari negara luar. Jadi biasanya memanfaatkan jatah-jatah negara yang memang kebutuhannya atau demand-nya tidak sebanyak negara tertentu. Nah, negara yang memiliki kekurangan atau defisit yang sangat besar itu biasanya memicu terjadinya parallel import atau black market. Sampai sini paham ya? Kelemahan dari sistem penjatahan pemerintahan berlebih dan terjadi dan tidak bisa dihilangkan. Ini kalau misalnya penjatahan, karena memang mereka memberikan jatah supply itu di bawah kebutuhan aslinya. Nah, biasanya terpenuhi kebutuhan dasar. Satu hari masker 10, padahal kebutuhannya 15. Ya, solusinya gimana? Ya kurangi berpergian dari untuk keluar rumah waktu itu kan ya. Pemerintah kan melarang atau meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Kadang-kadang sengaja dibuat seperti itu. Dengan cara menahan masker, orang nggak berani keluar nggak pakai masker, akhirnya apa? Dia di rumah saja. Nah, tidak boleh seberapa baiknya niat dan usaha pihak swasta dan pemerintah sangat sulit untuk apa? Mencegah beroperasinya sistem harga. Di sini artinya apa? Ketika penjatahan terjadi, maka kan demand belum terpenuhi. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kita butuhnya satu hari harus minum 5 susu bir brand, susu beruang. Tapi dijatah sama swalayan 2. Bisa dipahami di sini? Berarti kurang kan ya? Kurang 3. Apa yang terjadi ketika kurang 3? Kita bersedia membeli harga jauh di atas harga jatah tadi. Nangkep maksudnya di sini? Ini yang yang dimaksud mencegah beroperasi sistem harga itu nggak bisa. Pemerintah nggak bisa mengendalikan adanya skema pasar. Kalau ada demand, ada supply, jadi. Supply bilang, kalau harga resmi 10.000, atau misalnya harga normal satu kaleng bir brand 8.000. Tapi karena ini kita jual terbatas, dapatnya sulit Pak, Mbak, sulit banget ini. Berapa harga satu kaleng? 30.000. Dibeli. Pada mati, seperti itu. Pada kena COVID, maka dia berapapun dia beli. Berapapun dia beli. Itu mencegah beroperasinya sistem harga. Di sini artinya apa? Ketika harga bergerak mengikuti tren pasar. Ketika terjadi shortage supply, maka pasti harga akan naik. Di mana titik temunya? Titik temunya adalah ketika sampai titik mana harga itu akan berhenti, harga penawaran itu harga pembelian itu akan berhenti. Bisa dipahami di sini maksudnya. Jadi kayak orang lelang. 10.000 habis. Yang jual 1. Masih ada 10 sama dia, jual 1 sisa 9. Ketika dia lepas yang ke 9, dia nggak akan buka 10.000. 30.000 habis lagi. Penawaran berikutnya dia akan naikin lagi. Terus sampai akhirnya nanti tidak ada yang beli, dia akan turun kembali.
Satu kali 50.000 nggak ada yang beli. Oh, berarti udah mentok di sini. Turun 45 dibeli. Ya sudah, itu titik equilibriumnya. Titik equilibriumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah menghentikan kemauan membayar lebih. Nah, ini karena dorongan atau desakan si pembeli. Pokoknya saya harus dapat barang itu, berapapun saya beli. Nah, ini ketika kemauan ini tidak bisa dikendalikan, dan yang biasanya nggak bisa dikendalikan, biasanya karena kepanikan. Makanya Anda nanti kalau bermain-main di pasar panik, ya harus pinter-pinter gitu ya. Atau nanti yang kedua, Anda jangan jadi orang panik. Nanti pasti harga bisa dipermainkan sama supplier. Nah, gimana cara menghentikan kepanikan tadi sampai bagaimana tarafnya? Berapapun dia bayar. Anda perhatikan pada saat kasus COVID meledak itu, beberapa orang kaya istilahnya pasang ini, berapa miliar saya butuh harus masuk biar supaya orang tua saya bisa masuk. Nggak bisa Pak, bangsalnya penuh. Saya bayar cash di depan, nggak bisa Pak, barangnya bangsal penuh. Sampai seperti itunya. Ini contoh, sekiranya rumah sakit menarik 10 kali lipat dari harga normal, tetap aja orang akan mengejar bangsal tersebut untuk merebutkan biar keluarganya bisa masuk ke dalam rumah sakit. Ini menghentikan kemauan atau desakan untuk membayar jauh di atas harga normal. Berikut lagi harga pasar, price floor. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini contohnya adalah price floor kemarin, harga tiket pesawat. Di sini contoh lagi adalah upah minimum regional, UMK atau UMR. Nah, UMK atau UMR, akibat dari penetapan harga adalah penawaran berlebih. Jadi contohnya seperti ini. Ketika titik selling price itu berada di atas titik equilibrium, maka biasanya akan terjadi surplus berlebih. Nah, pemerintah menerapkan harga titik jual tertinggi 12.000. Masuk pemerintah biar supaya nanti harga eceran tertinggi itu kan boleh jual lebih murah, namanya tertinggi. Kan boleh kita belum mesti jual di situ. Tapi kalau kita sebagai supplier menjual memaksimalkan harga di eceran tertinggi dan kita punya kompetitor, nah seperti itu ya bahasanya. Kalau kita punya kompetitor, maka bisa jadi barang kita nggak laku. Karena kenapa? Ada kompetitor kita yang bisa menjual di bawah harga kompetitor. Makanya di cerita yang lalu saya katakan kenapa seperti PLN atau Pertamina, dia menerapkan harga yang ditetapkan pemerintah sebagai harga dia langsung. Istilahnya tidak menurunkan dikit, ya karena mereka berdua ngerasa tidak punya kompetitor. Siapa kompetitor Pertamina? Ada sih, misalnya apa? Misalnya adalah Petronas dulu ya, Total, terus Exxon Mobil, apalagi Shell. Tapi kan harga mereka jauh di atas harga penetapan pemerintah. Jadi dia nggak memberi diskon sama sekali dari istilahnya tarif dasar harga tarif dasar BBM bersubsidi. Tarif dasar listrik diterapkan pemerintah, PLN nggak pernah mendiskon itu, langsung dikasihkan harganya sama. Kenapa? PLN tahu nggak akan mungkin ada saingan PLN di Indonesia. Itu Anda jual listrik ke rumah-rumah, itu kalau ketahuan PLN Anda ditangkap. Karena kenapa? Regulasi pemerintah itu memberi izin hanya kepada satu pihak untuk menyalurkan listrik sampai ke rumah-rumah. Siapa mereka? PLN. Kalau Anda pengen listrik, menjual listrik, itu nggak boleh ke rumah-rumah, harus Anda jualnya melalui PLN. Kalau PLN mau beli, kalau nggak mau beli, ya udah listriknya pakai sendiri. Seperti itu. Nah, karena PLN sebagai pihak monopoli, maka suka-suka dia tidak akan pernah, misalnya dia tidak perlu untuk melakukan penurunan harga. Karena kenapa? Dia tidak punya kompetitor. Surplus konsumen ini adalah ketika terjadi perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayarkan konsumen. Nah, ini surplus konsumen. Surplus produsen selisih antara harga pasar dan biaya produksi total pada saat tertentu. Ini surplus konsumen dan surplus produsen bernilai maksimal pada titik equilibrium. Jadi surplus nanti akan ketemu pada titik equilibriumnya. Dan nanti di sini terakhir ada namanya kerugian bobot mati. Dead weight loss adalah kerugian bersih dari surplus produsen ataupun surplus konsumen. Akibat apa?
akibat produksi barang itu berkurang, atau kekurangan produksi barang, atau produksi barang berlebih, atau overproduction. Kira-kira dead weight loss kira-kira seperti ini bentuknya ilustrasinya. Nah, seperti ini. Dead weight loss itu adalah total area yang terjadi di wilayah biru dan coklat. Dead weight loss, kerugian. Kenapa posisi surplus rugi? Ya, karena pada dasarnya supplier memproduksi barang dan akhirnya tidak terbeli oleh pelanggan. Rugi nggak? Rugi, ya kan? Minimal supplier rugi karena harus menyimpan barang dan akhirnya mengakibatkan modal mati. Contohnya kalau mbak-mbak ini misalnya nanti mau lebaran, nyetok, mau kena gitu kan ya. Nggak laku, beli stok 10 lusin, lakunya 8 lusin, tersisa 2 lusin. Mau diobrol udah lewat masanya. Gimana solusinya? Ya tunggu tahun depan. Selama setahun itu uangnya berarti mati kan ya? Mati, kesimpan jadi bentuk mukena. Nah, mau dikembalikan ya nggak boleh. Nah, itu surplus, kerugian bagi si supplier. Yang kedua adalah shortage di bawah. Itu dead weight loss juga. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada dasarnya kalau dari sisi supplier, dia memproduksi di bawah pasar. Di sini sebenarnya lebih ke arah demand. Demand tidak terpenuhi. Rugi nggak? Rugi. Karena kenapa? Ketika demand tidak terserap dengan baik, maka pada dasarnya pasti ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh, ketika oksigen kebutuhannya banyak, supplier nggak bisa ngasih banyak. Dampaknya apa yang terjadi? Yang kita rasakan, banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena tidak tersedianya oksigen untuk digunakan saat diperlukan. Ketika masker menjadi hal yang sangat vital, waktu itu masker kurang, apa yang terjadi? Orang akhirnya menggunakan masker yang tidak standar, akhirnya terpaparlah COVID, misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Hand sanitizer misalnya, kebutuhan banyak, waktu itu suplainya sangat kurang sekali. Apa yang terjadi? Ya orang akhirnya tidak menggunakan hand sanitizer. Risikonya macam-macam seperti itu ya. Sampai sini berakhir permintaan penawaran, jadi demand, supply, dan equilibrium market. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya switch ke materi berikutnya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya loncat ke bab 3, elastisitas pasar. Ada ya? Kalau nggak ada, kita masuk ke topik elastisitas. Elastisitas. Ini bab ketiga. Nanti masih ada satu bab lagi untuk pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelum nanti saya tutup dengan kuliah bersama, kuliah tamu yang akan mengisi tentang topik pengantar ilmu ekonomi Islam. Nanti kelasnya kelas gabungan saja. Nah, setelah selesai, saya kasih waktu 1-2 pekan, kita langsung UTS. Jadi nanti UTS-nya tidak menggunakan jadwal jurusan ya. Nanti kita cari waktu yang bisa kita cari semuanya longgar gitu. Biasanya kalau saya senang ujian itu malam-malam, jadi nggak ada alasan bentrok kuliah. Gitu. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang elastisitas. Apa yang kita bahas tentang elastisitas? Definisinya adalah elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Jadi melihat dampak
terhadap berubahnya satu faktor kepada faktor lain. Saya ngasih contoh seperti ini. Saya panggil dulu yang di peserta. Mbak Ayu Ratu Putri. Mana Mbak Ayu ini? Nggak ada. Check in. Mbak Giansa? Iya, Pak. Ya. Mbak Giansa, apa makanan sukanya Mbak? Apa aja suka sih, Pak. Apa aja suka? Iya. Bener? Pernah ke Irenjaya, Mbak? Gimana, Pak? Pernah ke Irenjaya? Belum pernah, Pak. Nah, kalau Mbak disuruh makan larva pohon sagu mau? Itu segar Mbak katanya. Proteinnya tinggi. Jadi ulet yang lagi lihat itu nanti ditelan gitu ya. Kalau nggak dibakar dulu, terus itu dimakan. Suka Mbak? Nggak suka, Pak. Ya. Makan steak? Mungkin? Suka, Pak. Steak apa Mbak? Apa aja suka sih, Pak, kalau steak. Apa aja suka? Waduh, ini apa aja suka? Repot ini. Ya, makasih Mbak. Mas Putra? Ya, Pak. Ya. Mas, Ibun. yang Mas pernah makan makan makanan gitu ya, nasi gitu yang akhirnya Anda kapok makan di situ, pengalamannya di mana Mas? Pokoknya kalau nggak kepepet nggak makan sini lagi lah ya. Pernah sih, Pak. Pernah saat di anu, Pak. Di Klatar, Pak. Latar, Gimana ya? Di Parangtritis, Pak. Di Parangtritis. Parangtritis, terus? Beli makanan di warung, sebuah warung. Itu kasinan, Pak. Oh, kasinan. Ya. Anda sih godain yang jual jadi marah dia. Dikasih garam banyak-banyak. Akhirnya biar supaya kapok Anda nanti nggak gangguin dia lagi. Oke, enggak, maksudnya lebih ke arah belanja. Ada yang pernah makan makanan di terminal internasional di Soekarno-Hatta? Itu makan nasi soto itu 75.000. Jadi nasi soto sama teh manis anget gitu ya. Gulanya juga manis-manis, masih ya manis-manis, nggak terlalu manis gitu ya. Ya karena emang mungkin bisa jadi desainnya emang tidak terlalu, biar nggak terlalu banyak karbonya. Itu satu paket 75.000. Nah, waktu itu teman saya bilang, ini mungkin harapan saya adalah terakhir saya makan di sini. Kalau mau berangkat harus makan dulu dari luar. Di Solo ini udah dapat 10 porsi katanya. Nasi soto, soto segar gitu ya, sama teh manis. Itu bisa dapat 10.000 gitu ya. Ke 75 jadi 7 porsi setengah. 7 porsi lah katakan seperti itu. Ini makan di sini setiap ini Mas, setiap suapan itu setara dengan 2.000 Mas. 2.000 sekali suapan. Nah, akhirnya dia katakan ini sudah kapok ya, nggak usah makan sini lagi katanya. Ini contoh di mana batas kelenturan dia untuk membeli itu sudah di atasnya. Artinya apa? Ada satu rasa kapok gitu ya untuk makan di situ dari sisi harga. Nah,
Bisa jadi kita makan, sekali makan karena di tempat wisata, nasi soto harga 10.000, 20.000 misalnya. Kok mahal ya? Tapi ketika Anda besok datang, mesti makan lagi di situ. Karena kenapa? Daripada nggak ada. Artinya apa di sini? Anda merasa itu mahal, tapi belum melewati batas untuk Anda kapok. Saya dipahami ya? Berubahnya harga bisa mengakibatkan kita mengalami perlawanan atau mengalami penolakan untuk bisa membeli. Sejauh mana penolakan itu nanti kita sebut bahasa elastisitas. Jika variabel A berubah karena variabel B berubah, maka elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi dengan perubahan persentase B. Ini rumusnya kira-kira persentase delta A dibagi persentase delta B. Secara umum, rumusnya seperti itu. Kita lewati dulu nanti sambil jalan ngasih contoh. Nah, ini kita masuk ke kurva permintaan elastisitas. Responsiveness adalah responsiveness tidak cukup diukur dengan slope permintaan kurva permintaan karena nilainya tergantung unit ukur yang digunakan. Maka elastisitas diukur menggunakan konsep persentase. Elastisitas permintaan. Jadi kita bicara masalah bagaimana perubahan elastisitas terhadap satu faktor tertentu. Elastisitas demand adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta akibat perubahan persentase faktor lain yang mempengaruhinya. Apa contoh faktor lain? Misalnya adalah harga. Contoh tadi misalnya kita lagi butuh misalnya atau lagi senang dengan yang namanya susu beruang tadi ya. Udah kita bahasnya susu beruang aja deh yang gampang. Berapa normalnya satu botol? 8.000. Nah, ternyata karena permintaan banyak, supplier menaikkan harga 10.000. Apakah permintaan berubah? Masih tidak, cenderungnya masih menaik. Karena kenapa? Urgensitas minum susu beruang lebih tinggi daripada kenaikan harga. Nah, nambah lagi, naik 12.000. Naik 12.000. Bagaimana respon pasar? Tetap aja masih membeli dan mencari. Ini berarti dia masih dalam batas elastisitas. Naik lagi ke 15.000. Nah, di titik ini misalnya orang udah mulai pecah. 15.000, mending saya beli susu biasa. Toh sama-sama susu sapi. Saya beli susu sapi segar, saya minum 1 liter itu biasanya sekitar 5.000. Kalau dari peternak, kalau kita beli di warung si Jack misalnya, ya mungkin di level 10.000. Nah, 1 liter seperempat atau 1 liter setengah dapat 1 kaleng susu beruang. Mending saya beli 1 liter setengah susu murni si Jack, bisa bawa pulang, bisa banyak dan macam-macam. Saya meyakini susu murni lebih bagus daripada susu beruang. Di titik itu berarti elastisitas produk A karena naiknya harga 2 kali lipat itu sudah terlampaui. Nah, di sini pengertian elastisitas demand adalah perubahan demand. Di sini nanti adalah yang dinilai adalah nilai kuantiti perubahannya dibagi dengan delta perubahan faktor yang bersangkutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan atau demand elasticity antara adalah pertama harga produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi faktor-faktor lain faktor-faktor yang mengakibatkan bergeraknya elastisitas. Pertama adalah price, itu paling utama. Nah, yang kedua, sadar atau tidak, sebenarnya price ini nanti akan lebih longgar ketika income kita besar. Bisa difahami di sini. Kalau income seseorang itu misalnya dapat UMR gajinya 2 juta per bulan, maka kenaikan susu brand dari 7.500 atau 8.000 ke 15.000, dia bilang, wah harga naik 2 kali lipat. Tapi bagi orang yang gajinya 10 juta, nggak apa-apalah, daripada nanti kena COVID, biayanya ratusan juta. Mending masih bisa di ini. Tapi bagaimana kalau terjadi hal tidak diinginkan. Maka price elasticity bagi orang dengan tingkat income yang lebih tinggi, itu biasanya sisi price-nya lebih longgar.
Bisa dipahami di sini? Nangkap ya? Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Yang ketiga, harga produk atau jasa barang lain yang merupakan barang substitusi atau komplement pelengkap barang tersebut. Istilahnya dari harga produk silang. Contoh, di pasaran ada susu beruang, tapi juga mulai beredar susu kambing misalnya, yang diyakini memiliki khasiat yang juga misalnya tidak kalah dengan susu beruang. Nah, ketika susu kambing nggak naik, susu beruang naik, bisa jadi orang tidak jadi beli susu beruang bukan karena dia nggak mau beli, tapi dia memilih produk substitusi atau produk lainnya yang diyakini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan susu beruang. Daripada saya beli susu beruang 15.000 satu kaleng, cuma 200 ml, mending saya beli susu kambing dengan ukuran yang sama, saya bisa dapat harga 10.000 sudah ditambah dengan jahe. Jadi namanya susu kambing jahe ditambah madu. Wah, itu lebih maknyus lagi, khasiatnya lebih banyak. Nah, lebih bagus saya milih susu kambing jahe madu. Suka jamu. Nah, susu kambing jahe madu. Nah, itu mereka akan beli itu. Ini posisinya berarti produk yang di awal itu elastisitas kurang karena kenapa? Munculnya produk substitusi yang lain. Atau hal lain yang berpengaruh terhadap demand. Ini contoh adalah iklan produk pesaing, jumlah konsumen, musim, dan misalnya adalah kepanikan. Semakin panik, elastisitas semakin bergerak melebar. Saya dapat cerita dari teman saya yang relawan saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh 2010. Anda kalau mau tahu harga air minum aqua yang 1,5 liter, itu harganya 50.000, orang belinya berebutan. Jadi harga tahun itu yang harganya paling cuma lupa saya waktu itu 3.000, 4.000, itu dijual dengan harga 50.000, orang berebutan belinya. Karena kenapa? Susah narik barang itu. Sehingga akhirnya mereka yang melihat ada penjual langsung membeli barang tersebut. 50.000. Harganya sekian kali lipat, tapi karena kondisi waktu itu memang kesulitan untuk mendapatkan air minum bersih, akhirnya berapapun mereka beli. Nih. Sampai sini pertanyaan? Kalau belum lanjut, slope dan elastisitas permintaan. Elastisitas harga terhadap permintaan adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Diukur dengan reaksi perubahan permintaan akibat berubahnya harga. Jadi disebut dengan namanya elastisitas demand. Disimbolkan dengan ED. Apa itu ED? ED adalah persentase change in quantity demand dibagi persentase change in price. Contoh misalnya gini, berapakah pengurangan, berapakah nilai elastisitas? Nah, mungkin di sini kalau nggak salah contohnya ada di bawah. Nah, ini aja ilustrasinya. Anda kan masih baru tamat SMA, jadi kan matematika masih jago-jago gitu ya. Ini contoh slope dan elastisitas permintaan. Misalnya, ini contoh misalnya beli daging. Beli daging, ketika harga daging tersebut dijual dengan harga 2 pounds, $2 per pound. 1 pounds berapa ons? Ada yang tahu nggak? 1 pounds berapa ons? Berapa Mas Wahyu Hari? 1 pound berapa ons? Nggak tahu, Pak. Atau saya tanya lagi biar supaya agak lebih jelimet. 1 pound berapa gram? Wah, ini apa lagi yang ditanya? 1 pound berapa gram? Udah gini aja lah, 1 pound berapa ons? Berapa Mbak Aulia? 5 ons Bapak.
Ya, betul. Jadi 1 kilo itu 2 pon. Itu ya. Ini kita ambil contoh biar nanti nyambung. Ketika harga per setengah kilo, saya pakai gitu ya, boleh ya. Per setengah kilo itu harganya adalah $2. Murah banget ya daging segini. Ini daging stick lah, jadi daging giling. Kalau di kita seperti itu, daging giling. Maka yang terjadi adalah kuantitas permintaan itu di level 10 lot, 10 kilo per hari. Jadi 20 pon. Tapi ketika harga naik menjadi $3, itu permintaannya turun setengahnya jadi 5. Nah, berapakah slope-nya? Slope-nya berarti adalah kita bagi adalah besarnya perubahan price dibagi besarnya perubahan quantity. Slope-nya di situ. Slope sama dengan apa berarti rumusnya? Itu adalah rumus dari rumus apa tuh kok di matematika? Mas Kaisar, rumus apa Mas? Lupa Pak, lagi. Anda lupa? Ini SMA-nya atau ini persamaan ini? Ujian persamaan. Rumus matematika itu rumus apa namanya? Gradien Pak, gradien. Nah, gradien. Oh, Anda lupa. Mana Mas? Gradien itu. Atau tangen ya Mas ya? Boleh ya saya sebut tangen ya? Sama dengan Y per X. Betul nggak? Baru tamat SMA udah lupa. Inilah angkatan COVID ini. Banyak online. Ya, itu rumus tangen, Mas. Rumus tangen, yaitu Y per X. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti rumusnya adalah selisih antara besarnya selisih harga nanti dibagi dengan perubahan efeknya. Nah, ini juga nanti bisa misalnya dicontohkan ada satuan perubahan dari pon ke ons. Ngefek ya seperti itu ya. Jadi kalau di kita kan biasanya pakainya gram. Kalau gram nanti naik ke ons. Kita jarang pakai pons. Ketika nanti misalnya ada orang, satu wilayah itu menggunakan perubahan skala atau perubahan satuan berat, itu kadang-kadang akhirnya ada efek untuk mengurangi pembelian. Karena terjadi namanya kepanikan satuan ukur. Jadi kayak aneh gitu ya satuannya, sehingga akhirnya karena aneh tadi butuh waktu untuk menyesuaikan, akhirnya dia biasanya mengurangi pembelian dulu. Ini perubahan satuan berat dari pon ke ons mengakibatkan perubahan jumlah permintaan. Nah, dan slope secara dramatis, namun perilaku pembelian dan kedua degradasi sebenarnya identik tapi sedikit ada peredaman dulu, tapi biasanya nggak lama. Kira-kira seperti itu. Anda yang pernah ke luar negeri biasanya sih belanja pakai rupiah gitu kan ya. Ketika Anda ke luar negeri menggunakan mata uang asing, itu Anda rasakan coba, ada kita keengganan untuk beli banyak-banyak. Anda menyusul iramanya, beli teh $1, 15.000. Teh di sana cuma 1.500, itu bisa ngejok, nambah lagi. Ini 15.000. Misalnya 50 sen, 7.500, misalnya 1.500. Anda selalu mengasosiasikan dengan tempat asal Anda. Tapi setelah nanti Anda di sana ada sepekan, mulai Anda rasional. Itu kan harga di Solo, saya sekarang tidak di Solo lagi, saya sekarang tinggal di sini, dan harga pembelian menggunakan mata uang dolar. Ya sudahlah. Satu gelas teh sama dengan 7.500. 7.500-nya lama-lama kan hilang karena Anda nggak pernah belanja pakai rupiah lagi. Akhirnya Anda ingat adalah 1 gelas teh manis sama dengan 50 sen. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik adalah ketika Anda nyampe Solo, ya kan, Anda kan berubah lagi mata uangnya menggunakan mata uang rupiah lagi. 1.500, nah Anda senang itu, murah banget. Padahal sebenarnya sebelum Anda berangkat, ya itu harga biasa. Ketika Anda balik, ada sedikit rasa keterkejutan.
kok murah banget ya. Nah, itu butuh waktu bisa seminggu, akhirnya Anda sadarlah kembali dan bisa menerima kenyataan saat itu Anda sudah di Solo, bukan di luar negeri lagi. Mata uang yang Anda pakai adalah mata uang rupiah lagi, bukan dolar. Itu nanti ada penyesuaian seperti itu. Biasanya sedikit ada penyesuaian di hari-hari awal Anda nanti tinggal di luar. Kira-kira seperti itu. Dan itu hal yang wajar. Yang wajar. Enggak wajar adalah ketika Anda pokoknya saya akan mencari harga teh yang harganya sama kayak di Solo, di luar negeri, yang nggak ketemu. Nanti Anda nggak akan pernah minum teh. Minumnya air putih terus. Itu. Lanjut ya. Tipe elastisitas demand ini perlu kita pelajari. Kenapa kita mempelajari elastisitas demand? Ini lebih ke arah agar Anda memahami apa karakter produk yang Anda jual. Karakter elastisitasnya. Bisa dipahami di sini? COVID ini mengakibatkan turunnya daya beli. Betul nggak? Penghasilan semakin menurun, uang semakin sulit, bisnis sekarang sedang lesu, dan sebagainya. Apa dampaknya? Pasti masyarakat atau rumah tangga melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja mereka. Betul nggak di sini? Nah, ketika mereka harus melakukan penyesuaian, nah ini nyambungnya kemari. Anda harus memahami, produk yang Anda jual itu termasuk sesuatu yang tidak elastik atau sangat elastik. Bisa dipahami di sini? Apa contohnya yang paling nggak elastik? Itu harga mau naik, mau turun, pendapatan mau tinggi, mau rendah, mau nggak ada pendapatan. Yang namanya orang sakit gula dan butuh injeksi insulin, ya harus beli insulin. Kalau dia gara-gara harga pendapatan murah dia nggak injek insulin, pasti nanti akan terjadi hal-hal yang berbahaya. Jadi mau pendapatan tinggi, rendah, nggak ada, tetap orang yang sakit gula, sakit diabetes mellitus butuh suntikan insulin. Paham ya di sini? Harus minum harus beli itu. Itu berarti karakter produknya adalah inelasticity. Jadi perfectly inelastic. Nggak ngefek terhadap perubahan. Mau Anda kaya setinggi apapun kayanya, tetap insulinnya segitu dosisnya. Jangan gara-gara Anda jadi multimiliarder, dosisnya misalnya satu hari 1 ampul untuk Anda suntik. Oh, saya orang kaya, saya beli 10. Mati lemes nanti kita. Kebanyakan disuntik insulin. Gara-gara kenapa? Jangankan 1, 10 saya suntik. Nah, gitu Anda suntik, bermasalah Anda. Jangan. Orang miskin nyuntiknya 1, orang kaya nyuntiknya 1. Orang sangat kaya tetap nyuntiknya 1. Harga murah tetap suntik 1, harga mahal nyuntiknya tetap 1. Ini contoh produk yang namanya perfectly inelastic. Dia tidak berpengaruh sama sekali dengan harga. Harga murah, harga mahal, tetap dosisnya segitu. Kita beli antibiotik, gitu kan ya. Antibiotik. Berapa dosisnya? Sehari 3 kali. Anda bilang, jangankan sehari 3 kali. Sehari 30 tablet saya minum. Nah, jadi masalah Anda itu. Mau kaya, mau miskin, mau ya harga tidak berpengaruh. Karena kenapa? Dosis itu sifatnya adalah tetap. Perfectly elastic, nah itu nanti beda lagi. Jadi posisinya adalah demand sangat berpengaruh nanti terhadap demand sangat berpengaruh meskipun price-nya tetap. Meskipun price-nya tetap, dia nanti sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya ini perfectly elastic ini kadang-kadang produknya agak susah ditemukan. Nanti biasanya ada sedikit yang ada biasanya gini, perubahan yang relatif kecil terhadap price itu nanti akan berpengaruh yang sangat besar terhadap demand-nya. Yang ada seperti itu. Kalau perfectly elastic ini produknya susah nyarinya. Bisa dipahami di sini. Ada nggak produk yang harganya itu geser dikit aja langsung demand-nya price-nya tetap, demand-nya bergerak terus. Itu kan sulit kita nyarinya. Yang ada yang mungkin bisa kita temukan adalah demand sangat sensitif dengan harga. Bergeraknya sedikit harga itu nanti akan mengakibatkan gejolak permintaan yang sangat banyak. Gejolak permintaan yang sangat banyak. Ini biasanya terletak
pada produk-produk dengan prioritas pemenuhan yang sangat rendah. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Masih bingung? Ada yang masih bingung? Produk-produk dengan standar atau prioritas kepentingan yang sangat rendah dalam satu kelompok kebutuhan rumah tangga biasanya memiliki kecenderungan perfectly elastic atau cenderung ke arah situ. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang nggak bisa ngasih contoh? Nggak ada. Ada yang nggak paham? Nggak ngasih contoh? Nggak bisa. Sekarang saya balik. Ada yang nggak paham? Ada yang dengerin? Pak, kalau kayak asupan listrik gitu bukan, Pak? Asupan maksudnya? Kayak permintaan terhadap listrik, Pak, ke PLN gitu. Penggunaan listrik Gimana? di rumah. Apakah itu perfectly elastic atau cenderung ke perfectly elastic? Ceknya gini, Mas. Apakah ketika tarif dasar listrik berubah, Anda langsung mau, misalnya kalau biasanya baca pakai lampu 10 watt, udahlah baca lampu 3 watt. Seperti itu. Gimana, Mas Rizky? Kalau tidak, berarti dia tidak termasuk itu. Pengaruhnya signifikan nggak? Halo? Mas Rizky, Amar? Bisa dengar, Mas? Ada yang bisa ngasih contoh lain? Itu kurang tepat mungkin ya? Kalau Pak, BBM BBM gimana? itu kan semakin tahun kan semakin banyak pembelian mobil sama motor kan Pak. Berarti kan tapi harganya kan tetap sama 7.000 per talit. Itu bukannya berpengaruh ke permintaan Pak, tapi harga tetap Berpengaruh kepada permintaan, harganya tetap. Nah, ini lebih ke arah gini, Mas. Permintaan adalah permintaan rumah tangga. Ada nggak permintaan rumah tangga yang bergerak karena perubahan harga yang bisa jadi tidak sensitif? Oke, saya kasih clue. Produk-produk ini biasanya adalah produk-produk yang memiliki prioritas rendah dalam satu urut-urutan dari set kebutuhan rumah tangga. Ini saya ngasih contoh ya, tapi bukan bermaksud memberi contoh yang tidak baik, tapi menyindir sebenarnya. Nyindir. Mas Akmal kapan terakhir beli buku, Mas? bagaimana Pak? Kapan terakhir beli buku? Saya beli buku pas liburan sih Pak, liburan apa ini SBM beli buku. Beli buku apa, Mas? Novel sih Pak. Oh, novel. 1, 2? Mbak. Sebelumnya saya jarang sih Pak beli buku. Jadi beli buku novel itu karena bingung, nggak tahu ngapa-ngapain? Ya, bingung mau ngapa. Ya, oke. Sekiranya harganya nggak berubah, Mas. Harganya nggak berubah loh ya. Harga buku tadi nggak berubah. Tapi ada kebutuhan lain. Kira-kira Mas pilih mana? Beli novel atau beli sepatu? Beli sepatu Pak. Beli novel atau beli buku? Beli baju? Kalau misalnya harga sama ya saya milih yang ini bukan buku sih Pak. Pilih yang lain. Artinya apa di sini?
perubahan terhadap demand buku itu bukan karena harga. Betul ya? Atau sedikitnya perubahan terhadap harga novel tadi menjadi justifikasi kita untuk mengeliminir, atau bahasa di dalam ekonomi ini adalah, dalam bab ini adalah menggerakkan atau mengubah demand yang terjadi di masyarakat. Bisa dipahami di sini? Artinya apa di situ? Itu indikasi buku merupakan produk dengan prioritas yang sangat rendah dari satu set kebutuhan atau set prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Bisa dipahami di sini? Mas, coba Mas, kalau menurut Mas Akmal, rokok sama buku bagusan mana, Mas? Apa? Rokok sama buku bagusan mana? Untungnya saya nggak ngerokok, beli buku. Enggak, saya kan tanya, rokok sama buku bagusan mana? Saya cuma nanya, saya nggak nanya Mas merokok atau enggak. Saya nggak tahu sih Pak, saya rokok Pak. Cuma saya sendiri sih, pribadi saya lebih milih buku sih Pak kalau itu. Beli buku ya? Ya. Tapi gini Mas, sekarang saya tanya, bagi rumah tangga yang orang tuanya ngerokok, apalagi anaknya juga ngerokok, Itu masih milih mungkin nggak rokok. ngurangi jatah rokok? Nggak mungkin Pak, mesti nambah. Nggak mungkin, ya kan? Jadi tidak berubah pun harga buku, ketika harga rokok naik, demand-nya berkurang, Mas. Karena kenapa demand-nya berkurang? Beli bukunya dicoret. Ini gara-gara harga rokok naik. Pemerintah menaikkan cukai rokok. Dan apa dampaknya? Kebutuhan buku, apalagi alat tulis, coretin semuanya. Bisa fotokopi toh? Bisa. Ada download? Bisa. Ada nggak? Ada. Udah cukup pakai download aja. Nggak usah beli buku. Ini zamannya zaman digital, zaman now gitu ya, bukan zaman old. Maka coretin semuanya. Dia prioritasnya bergerak ke prioritas lain. Bisa dipahami di sini? Ya, itu saya katakan tadi, ini tidak contoh yang baik ya, tapi maksudnya saya memberikan sebuah gambaran yang bisa jadi terjadi di rumah tangga kita, masyarakat Indonesia hari ini. Itu contoh yang namanya perfectly elastic demand. Bisa dipahami di sini? Nah, dan namanya tidak perfectly, jadi namanya elastic demand atau inelastic demand. Jadi lebih ke arah berubah, nilainya apa? Antara 0 dengan 1. Jadi nanti garisnya tidak tegak, tapi nanti dia miring, membentuk sebuah slope tertentu. Nah, itulah namanya elastik atau inelastik yang sifatnya adalah tidak perfectly. Apa aja tipe-tipenya? Nah, nanti ada macam-macamnya. Nanti ada namanya elastik, inelastik, ada perfectly inelastic, ada perfectly elastic. Nanti yang berikutnya lagi adalah namanya unitary elastic. Apa itu? Permintaan demand yang sangat dipengaruhi oleh harga, di mana perubahan tersebut secara absolut mempengaruhi secara sempurna nilai perubahan persentase yang sama dengan perubahan permintaan. Jadi di sini seakan-akan grafiknya seperti ini. Unitary elastic. Jadi perubahan harga, besarnya perubahan harga setara dengan besarnya perubahan demand. Besarnya perubahan harga itu nanti setara dengan perubahan demand. Jadi misalnya kalau perubahan harga naik 10%, maka dampaknya adalah terjadi pengurangan demand sebesar 10% juga. Penurunan harga 10% akan mengakibatkan pertambahan demand 10%. Bisa dibayangkan? Penurunan atau diskon harga 50% mengakibatkan penambahan jumlah demand 50% juga. Jadi dia nanti totalnya 1. Bisa dipahami di sini? Nangkep nggak? Ada yang mau bertanya? Satu lagi ya, elastic demand, perubahan permintaan terjadi akibat perubahan harga, di mana rasio perubahan permintaan lebih besar dibandingkan dengan perubahan absolut yang terjadi. Jadi nanti disebut dengan elastic demand, ketika nanti nilai ID-nya berarti elastic demand, jadi adalah delta D dibanding delta Q atau delta P-nya itu nanti lebih besar daripada 1. Artinya apa di sini? Artinya adalah perubahan harga yang terjadi
itu lebih mengakibatkan perubahan demand yang lebih besar. Perubahan demand yang lebih besar. Delta ID tadi apa rumusnya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Delta ID. Di slide sebelumnya. Nah ini. Persentase change in demand quantity dibagi price. Artinya kalau dia lebih besar dari 1, berarti artinya apa? Perubahan satu satuan harga mengakibatkan perubahan demand yang lebih besar daripada perubahan price itu sendiri. Saya ngasih contoh, ketika price bergerak 10% naik, dampaknya demand-nya turun lebih dari 10%. Ini berarti pasti ID-nya lebih besar daripada 1. Betul nggak? Bisa dipahami? Halo? Ada yang masih bingung? Ada yang ngantuk? Ada yang sudah ngantuk? Mas Putra? Paham nggak, Mas? Lumayan Pak, tapi belum begitu paham banget. Apa yang belum paham? Tentang bahasanya saja Pak sebenarnya saya Pak. ED itu adalah elastisitas demand. Jadi ED adalah elastisitas demand yang nilainya adalah sebesar persentase perubahan demand dibagi persentase perubahan harga. Contoh misalnya gini, berapakah ED yang muncul dari perubahan orang beli daging yang awalnya 10 kilo jadi 5 kilo? Berapa selisihnya? 5. Karena apa? Karena ternyata kenaikan harga dari 10 ke 5 itu kan kalau di persentase berapa? 50% kan ya? Betul nggak? 50% kan ya? Berapakah idenya ketika terjadi penurunan 50% demand? Itu akibat apa? Kenaikan 50% harga daging. Awalnya 60.000 jadi 90.000. Berapa naiknya? Berapa persen naiknya? 50%. Kalau yang di atas 50% penurunannya, yang di bawah 50% kenaikannya, itu berarti elastisitasnya sama dengan 1 kan ya? Betul nggak? Satunya apa? Negatif, karena dia berkurang. Kalau minus 1, berarti nanti ID-nya negatif. Negatif itu artinya apa? Gara-gara kenaikan harga, terjadi pengurangan pembelian. Gara-gara kenaikan harga, maka terjadi pengurangan pembelian. Bisa dipahami di sini? Apa yang terjadi ketika awalnya 100 kilo jadi cuma 70 kilo? Cuman turun 30%. Padahal kenaikan harganya adalah 100%. Adalah 100%. Artinya apa di sini? Berarti kenaikan harga 100% itu hanya mengakibatkan penurunan demand 30%. Berarti angka ID-nya adalah 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. Maka rentang 0,3 masuk dalam rentang apa? Antara 0 dengan 1. Betul nggak? 0,3 kan rentangnya antara 0 dengan 1. Itu berarti dia disebut dengan namanya elastic demand. Apa itu? Perubahan harganya tidak sama dengan nilai perubahan demand-nya. Apa yang terjadi kalau perubahan demand dengan perubahan harga setara? Kalau naik 10, demand turun 10. Kalau harga naik 20, demand turun 20. Selalu perbandingannya 1:1. Itulah yang disebut yang namanya uniform elastis. Jadi kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan pembelian secara sama. Atau penurunan harga mengakibatkan pertambahan pembelian secara sama rasionya. 1:1. Itu sebenarnya namanya uniform. Bisa dipahami di sini ya. Ada satu lagi konteksnya. Berapapun perubahan harga, demand tidak bergerak. Itulah namanya perfectly inelastic demand. Nggak ngefek. Mau harga berubah, enggak, tetap kebutuhannya segitu. Atau tadi saya sebutkan juga perfectly
elastic demand yang pada prakteknya ini jarang terjadi. Tapi tadi saya ngasih contoh biasanya terkena pada produk-produk barang yang memang memiliki prioritas yang sangat-sangat diabaikan di gitu ya. Setuju nggak Mas Akmal? Di dalam struktur kelompok rumah tangga. Apa itu? Buku tadi. Buku nggak naik Mas harganya. Tetap. Tapi kenapa perubahan demand terjadi? Karena ternyata harga cukai rokok naik. Jadi price-nya tetap. Dia nggak ngapa-ngapain loh penjual buku naikin harga. Tapi demand-nya berkurang. Kenapa berkurang? Karena harga rokok naik. Karena prioritas rokok lebih tinggi daripada buku, apa yang terjadi? Demand buku berkurang. Gara-gara harga susu beruang naik 3 kali lipat, pembelian buku tertunda 3 tahun. Jatahnya habis. Nah, contoh seperti itu. Ini perfectly elastic demand. Produknya sebenarnya secara teoritis tidak ada, tapi kalau mendekati perfectly elastic, saya ngasih contoh tadi mungkin pas ya gitu ya, meskipun itu tidak baik gitu ya, tadi saya katakan. Produk yang masuk dalam tataran skala rendah, prioritas rendah rumah tangga, itu biasanya mengalami kecenderungan mengarah kepada perfectly elastic demand. Sampai sini sudah mulai paham? Ya, Pak. Sudah lumayan. Terima kasih. Udahnya terpaksa atau karena nggak enak kok naik lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Ada nggak Pak kemungkinan kejadian di mana ketika harganya naik, ternyata demand-nya juga ikut naik Pak? Ya ada Mas, tadi pasar panik. Pasar beer brand. Kalau gitu masuknya ke jenis elastisitas yang mana Pak? Nah, itulah pasar panik itu nanti nggak masuk Mas. Jadi produknya bergerak. Jadi jenis produknya dia bergerak. Bergerak kemana? Dia elastic demand-nya lebih dari satu. Artinya apa? Perubahan demand itu dia mau, nanti di sini kan ada yang namanya absolute Mas. Bentar. Nah, ini Anda lihat. Ada ED-nya lebih besar daripada satu. Elastik kan ya? Iya. Tetap elastik. Artinya di sini apa? Perubahan harga. Meskipun dia naik, tapi demand-nya tetap naik. Dia kategori tetap elastik. Nanti elastiknya apa? Kita lihat. Elastiknya ini muncul karena misalnya kepanikan. Jadi kenaikan harga yang terjadi itu tidak bisa mengimbangi kenaikan tingkat kebutuhan harga yang ada, sehingga demand tetap naik. Bisa dipahami di sini? Bisa Pak. ED-nya, perubahan demand-nya terjadi lebih dari satu enggak? Coba kita bagi ya. Contoh misalnya gini, harga susu beer brand awalnya 8.000, naik jadi 10.000. Kalau kita bagi persentase, pakai rumus ini ya, nah, Anda lihat rumusnya, berarti persentase change in demand-nya positif atau negatif? Oh, belum. Harganya adalah berubah dari 8.000 ke 10.000. Persentasenya positif negatif? Positif kan ya? Iya. Persentase change in demand-nya justru kebalikan. Dia modelnya adalah ketika harga naik, biasanya kan barang turun. Demand-nya turun kan ya? Ketika harga naik, biasanya pembelian turun. Ini justru naik. Kenaikan dari 8.000 menjadi 10.000, berarti kan 2/8. 25% kan ya? Iya. Nah, justru mengakibatkan kenaikan omset demand-nya. Dari berapa? Dari 8 dus menjadi 10 dus. Atau bahkan 8 dus menjadi 16 dus, misalnya gitu. Yang agak ekstrim bisa pakai. 100%. Iya kan lalu seperti itu Mas. Maka sampai terjadi penjatahan ya kan. Pengunjung hanya boleh beli 2 kaleng. Saya bisa beli 10 kaleng. Pokoknya maksimum 2 kaleng. Itu indikasi Mas, kebutuhan itu meningkat sangat signifikan. 8 dus jadi 16 dus. Berarti naik 100%. Betul. Jadi berapa ED-nya Mas? 100% dibagi 25% sama dengan Sampai 5. kok 5 toh? 100 bagi 2. 25 itu kan 1/4 Mas. Oh, 25. Oke.
25% itu seperempat kan ya? Kan 2/8 tadi. 8 jadi 10 kan 2 selisihnya. Dibagi nilai awal dong. Berapa nilai awalnya? 8 kan ya? Ya, berarti sama dengan 2/8 seperempat. Ya, 1 dibagi seperempat sama dengan 4 kali 4. Berarti ID-nya positif 4. Paham di sini? Kalau positif 4 maksudnya mana? Masuk kategori absolut, bukan absolut, ini elastik. Elastik. Yaitu ID lebih besar daripada 1. Atau ID lebih kecil dari 1. Ini berarti kita lihat efeknya dia naik atau turun dari sisi kenaikan harga. Ini kan tadi kasus anomali. Ketika harga naik, justru demand naik. Ini berarti indikasi terjadi kepanikan. Kalau nggak panik, Mas, biasanya ketika harga naik, demand-nya turun. Apa dampaknya? ID-nya tetap, ID-nya akan menurun di bawah 0. Di bawah 0. Di bawah 0 dong. Kan negatif. Saya ngasih contoh. Kalau tadi kan susu beruang, naik dari 8.000 menjadi 10.000. Demand-nya naik, maka karena di bawah positif, di atas positif, nilainya adalah positif. Nangkap di sini ya. Saya ngasih contoh daging. Gara-gara daging dari 80.000 naik 150.000, jangan 80.000 lah. 75.000 naik dari 150.000 menjelang Lebaran. Berarti kan harganya positif ya, naik ya. Jadi 75 dibagi 75 sampai dengan 1. Apa yang terjadi? Permintaan, tapi enggak juga ya. Kalau daging Lebaran itu juga positif juga ya. Saya ganti-gantilah, saya ganti. Jangan daging. Misalnya jangan pas Lebaran, pas sekarang ini aja misalnya. Ketika terjadi wabah dari sapi, mengakibatkan harga naik. Jadi judulnya nggak Lebaran ya, karena Lebaran itu harga berapapun dibeli biasanya. Nah, ketika terjadi hari besar, ya kan, harga sapi naik dari 75.000 menjadi 150.000, maka kenaikan persentase harganya berapa naiknya? 100%. Berarti change in price-nya adalah 100%. Positif nggak? Positif kan ya? Positif. 1 ya. Nah, persentase demand-nya ternyata dia berkurang. Gara-gara harga naik, yang awalnya dia 100 ton, itu cuma bisa laku seperti 80 ton. Berarti berkurang atau nambah? Berkurang. Berarti angkanya minus. Berapa minusnya? 20/100 sama dengan 0,2. Minus kan ya? Minus 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2 minus. 0,2 minus berarti maksudnya adalah elastik. Elastiknya apa? Elastiknya adalah ED lebih kecil dari minus 1. Bisa dipahami? Dia maksudnya adalah elastik. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti dilihat berapa perubahannya, nanti baru kita masukkan kategori yang sesuai dari perubahan elastik tersebut. Ada pertanyaan mungkin yang masih bingung tentang elastisitas demand? Nanti ada lagi elastisitas demand terhadap income. Jadi kalau mau lihat sekarang, nanti lagi ada elastisitas demand terhadap produk yang lain. Ada 3 barang atau 4 barang nanti yang kita bahas dalam bab ini. Yang lain, ada pertanyaan? Nah, elastisitas ini kita perlu pahami kenapa, nanti nyambungnya ke mata kuliah marketing. Pahamilah barang Anda itu barang yang bagaimana. Apakah barang yang memiliki elastisitas sempurna atau yang memiliki elastisitas yang netral, artinya elastik, atau tidak elastik, atau elastis sempurna. Artinya apa di sini? Anda harus bisa memahami. Contoh misalnya Anda adalah nanti berbisnis atau Anda adalah seorang pengusaha penerbitan buku yang memasarkan buku. Nah, tadi kan diskusikan dengan Mas Akmal, buku itu termasuk produk dengan prioritas rendah. Kecenderungan adalah elastis sempurna. Nggak diganggu pun harga buku, tetap misalnya prioritas buku rendah. Nah, Anda harus bisa membaca suasana ketika terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi, segera mengantisipasi produksi buku. Agar apa?
buku yang Anda buat nanti tidak numpuk di gudang. Bisa dipahami di sini. Implementasi manajerialnya seperti itu. Apalagi yang lain misalnya. Biasanya produk-produk premium ketika masyarakat mengalami penurunan daya beli, biasanya masyarakat akan turun kelas mengkonsumsi produk-produk yang normal. Atau bahkan nggak bisa juga turun kelas lagi menjadi produk-produk inferior. Bisa dipahami di sini. Ada yang masih bingung. Contoh misalnya gini, siapa ya? Mbak Desti lah saya panggil. Mbak, harga buah produk organik dengan harga buah biasa lebih murah mana, Mbak? Yang biasa, Bapak. Oke. Harga buah produk biasa dengan harga buah produk yang dikarbit, dikasih ya macam-macam seperti itu. Biasa lebih murah mana, Mbak? Dikarbit. Nah, ketika kemampuan daya beli masyarakat turun dan Anda produsen organik, buah-buah organik, hati-hati. Karena kenapa? Saat pendapatan mereka turun, biasanya mereka meninggalkan produk-produk yang kelasnya superior tadi. Dia pindah ke normal. Udahlah, sementara nggak apa-apa beli yang biasa. Mudah-mudahan sehat, ya gitu kan ya. Yang penting kan juga buah. Uangnya ternyata juga makin habis. Apa yang terjadi? Udahlah, beli yang karbitan nggak apa-apa. Jangan makan di pangkalnya, dibuang dulu. Nyuci yang bersih, nah segala macam itu dicari. Kita harus pintar-pintar milih, biar nanti tidak dapat buah yang sebenarnya masih muda, dikasih sesuatu dan akhirnya nggak baik di badan. Kita harus pintar-pintar pilih, nah seperti itu. Orang akan menyesuaikan kemampuan dia tadi terhadap karakter pembelian. Bisa dipahami di sini? Korelasinya nanti ke masalah manajemen seperti itu. Pemahaman kita terhadap elastisitas barang terhadap demand itu nanti kalau kita nanti sebagai pengusaha cara pandangnya adalah kita memahami produk kita masuk ke dalam kategori elastisitas yang bagaimana. Oh tenang aja, produk kita ini produknya nggak mungkin orang nawar. Kenapa? Anda jual obat, antibiotik, ya. Apalagi dari insulin, apalagi misalnya obat turun tensi, orang sekarang lagi panik, pasti tensinya banyak. Nah itu kalau ada namanya tensi tinggi, ya harus minum obat penurun tensi. Mau harga murah, harga mahal, tetap mereka harus beli. Seperti itu, ya. Jadi pahami karakter produk Anda relatif terhadap elastisitas. Karena kenapa? Kita belajar ilmu ekonomi, bagaimana masyarakat melakukan transaksi ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh karakter produk tersebut dan elastisitasnya. Itu ya, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Mohon Sudah maaf, jam? saya Ya. ingin bertanya. Silakan, Mbak. Untuk contoh barang dengan elastisitas sempurna itu yang seperti apa, Bapak? Tadi kan saya elastisitas sempurna. Ini Mbak rumusnya. Elastisitas perfectly elastic demand, yang C. Besarnya permintaan yang dapat berubah namun tidak berpengaruh terhadap harga. Ya tadi tuh Mbak, contohnya kayak novel, buku. Jadi, oh iya Bapak. Iya kan? Iya Bapak. Padahal harganya berubahnya, bahkan nggak berubah Mbak. Jadi dia seakan-akan sangat mudah terganggu. Sangat mudah terganggu. Maka tadi saya katakan seakan-akan tidak ada aslinya. Tapi yang cenderung mengarah ke sana, itu tadi saya ngasih contoh, biasanya adalah semua produk yang memang tidak masuk dalam kategori prioritas utama. Bahkan prioritas nomor 2, nomor 3, itu ternyata nomor 30 Mbak. Nah, gitu-gitu biasa nanti masuk ke dalam produk perfectly elastic demand. Berubah dikit aja harga, itu mengakibatkan perubahan demand yang besar. Artinya apa? Orang harga turun aja nggak mau beli, Mbak. Apalagi harga naik. Itu jadi alasan. Ini lagi nggak bagus untuk beli buku. Nanti aja tunggu diskon. Kapan itu? Kapan-kapan. Ya, gitu Mbak ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tapi jangan dicontoh ya.
yang tadi saya katakan ya, ini saya bilang contohnya nggak baik. Kita harus upayakan sering-sering baca buku lah. Ya, kalaupun nggak mau beli buku fisik, baca buku digital juga harus oke lah gitu. Ya Mas Akmal ya. Jangan gara-gara beli buku hanya gara-gara bingung ngapain. Nah itu yang sampai seperti itu. Rajin baca. Nah ini contoh produk-produk yang ilustrasi hipotekal ini kan berarti hipotesis atau reka-rekaan demand elasticity untuk 4 produk. Insulin itu perubahan 10%, berapa perubahan kuantiti? Ya tetap, karena emang sakit itu aja. Dan mereka nggak mungkin perubahan harga mengurangi perubahan kadar insulin. Dampak nanti masuk rumah sakit dia lebih tinggi. Itu perfectly inelastic. Nah, basic telepon, misalnya Anda awalnya misalnya paket promo 10 giga, harga 30.000. Harga 30.000. Ketika ada paket penawaran 15 giga, 35.000, 15 giga, 35.000, maka bisa jadi kalau 30.000 10 giga, berarti kan seakan-akan 1 giga, saya ulangi ya, 10 giga, jadi bingung saya, 10 giga 30.000, maka 1 giga 3.000, ya kan? 1 giga 3.000. Ada penawaran 40 giga 35.000. Berarti kenaikan 10 giga hanya nambah 5.000. Apa yang terjadi di situ? Bisa jadi Anda beli. Atau bisa jadi kalau emang misalnya ternyata Anda bisa menghabiskan 20 giga. Alah nggak apa-apa, tambah 20 giga. Tambah 20 giga lagi bisa lebih longgar. Toh cuma nambah 5.000. Bagaimana perilaku Anda? Anda yang biasa nontonnya misalnya 1 hari 1 jam tambah 2 jam gitu kan. Kenapa? Bandwidth berlebih, harga murah. Mumpung. Betul kan, kira-kira seperti itu kan ya. Jadi kelonggaran terhadap adanya kenaikan demand, kenaikan harga yang murah tapi pasar lebih tinggi, itu kecenderungannya kita menambah penggunaan. Usage rate-nya semakin meningkat. Ini saya coba tanya Mbak Aulia lah. Pernah nginep di hotel, Mbak? Pernah, Bapak. Lebih dari sekali? Iya. Tarifnya berapa? 500.000? Iya, di... Plus minus? Iya, plus minus. Oke, gini Mbak. Kalau Mbak saya tawari kupon gini, Mbak Auli, ini ada kupon. Untuk nginep di hotel, misalnya hotelnya Hotel Aston. Anda boleh pilih Aston bisa, Novotel bisa. 12 hari menginap, itu rata-rata cuman cukup bayar Mbak 400.000 atau 350.000 termasuk sarapan. Tapi kalau ini selama setahun harus dipakai. Kalau nggak dipakai selama setahun, hangus. Per malam cuma 350.000. Anda ambil nggak itu? Tapi kalau nggak dipakai, hangus. 350.000. Harga tarif normal 600. Ini saya udah kayak sales ya. Dipakai, Bapak. Diambil nggak? Iya, diambil. Mbak sadar nggak? Sebenarnya Mbak nggak perlu. Tapi karena harga yang murah, yang seharusnya nginep di rumah pun jadi pindah nginep di hotel. Betul kan ya? Karena kenapa? Mumpung murah dan nanti kemana-mana pakai mengandalkan voucher tersebut. Mbak Auli, ini bisa dipakai di seluruh Accor Group di Indonesia. Mbak boleh pakai di Merkur Jakarta, Merkur Bali, Merkur apalagi Semarang, Solo, Jogja, Papua kalau ada pakai sana juga. Timor Leste pun nggak masuk karena dia benderanya beda. Itu apa yang Anda bayangkan? Dalam setahun saya sebenarnya cuma butuh 6 kali nginep atau 7 kali nginep. Tapi kalau ada penawaran murah, saya ambil aja lah. Hitung-hitung ini. Secara tidak sadar, kita menambah kebutuhan demand kita, Mbak. Gara-gara apa? Gara-gara harga turun. Itu namanya elastik, Mbak. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Ya, itu namanya elastik. Nah, kalau BIP tadi kan unitary, jadi kenaikan harga setara dengan kenaikan demand.
nilainya 1, apakah 1 plus atau 1 min. Nanti tergantung dia nanti elastiknya apa, elastik berkurang atau elastik bertambah. Itu nanti plus atau min. Contoh yang tadi agak anomali yang ditanyakan Mbak Mas Rizky adalah contoh Beer Brand itu elastik yang unitary elastik tapi yang plus. Jadi biasanya pasar-pasar panik. Harga naik, tapi kok permintaan tetap naik. Nah, ini berarti biasanya masuk ke pasar panik. Biasanya kalau ada pasar panik gitu Mas Rizky, kalau nanti Anda menjadi seorang spekulan, itu ladang untung Mas. Harga mulai diputar Mas di situ. Semakin panik, semakin banyak untungnya. Namanya spekulan. Tapi ingat ya, kalau spekulan yang membahayakan manusia, hukumnya berdosa. Jangan dilakukan ya Mas. Jangan cari uang dengan cara nimbun barang yang menyusahkan orang, itu nggak boleh. Itu nanti basic telepon, inelastik. Nah, ketika Mbak Oli katakan 350 saya nggak mau Pak, kenapa? Saya nggak worth it seperti itu. Atau dibalik Mbak, kalau hotel tadi kan Mbak mau. Mbak Oli pernah nonton di bioskop? Pernah Bapak? Dalam setahun berapa kali? Sekali? 2 kali? Belum tentu? Lebih dari itu Pak. Lebih dari itu? Sekitar 12 kali satu bulan sekali. Sebulan sekali. Sekarang gini Mbak, ada penawaran misalnya. Tiketnya berapa sekali masuk Mbak? Ini aktivis teater juga ternyata ya. Kalau weekend sekitar Kalau di Cinema 21 berapa? di rumah saya nggak Bentar dulu, Anda nontonnya pakai YouTube atau di bioskop? di bioskop. Oh, di bioskop. Saya pikir pakai YouTube. Sekitar 45.000. 45.000. Sekarang gini Mbak, kalau ada saya tawarkan Mbak diskon 10%, jadi 40.000. Tapi Mbak harus nonton 24 kali. Jadi nanti paketnya sama kayak tadi. Bayar 1 juta, Anda dapat nonton nilainya adalah setara dengan 26 kali nonton. Diambil nggak paket itu? Kalau saya pribadi tidak, Pak. Kenapa? Nah, tadi kalau di hotel Anda mau. Kenapa kalau ini nggak mau? Soalnya kalau nonton tuh tergantung filmnya, Pak. Jadi Ya, kemungkinan sesenya kecil pas atau enggak gitu ya. Ya, kemungkinan kecil dalam 1 tahun banyak film yang akan bagus untuk dirilis gitu, Pak. Ya dipaksa aja Mbak nonton sehari pokoknya sebulan 2 kali. Diniatkan, niatku nonton sehari 2 kali, sebulan 2 kali. Nah, ini biasanya tergantung, ya jangan disalahin Mbak. Ya makasih Mbak Oli. Artinya di sini kita lihat ketika hotel orang lebih adaptif untuk menerima, gitu kan ya. Tapi kita produk lain bisa jadi dia menolak meskipun misalnya apakah karena harga enggak signifikan atau memang kepentingan dia terhadap produk itu tidak terlalu tinggi. Bisa dipahami? Ini nanti kategori-kategori ini elastik. Jadi perubahan price yang tinggi itu demand-nya segitu-gitu aja. Karena kenapa? Demand berubahnya tidak tergantung oleh price. Hampir. Kalau tadi kan kalau obat mutlak gitu ya. Kalau nonton, ya saya nonton melihat suasana film. Kalau filmnya banyak, semua film India. Mbak Oli nonton nggak? Ada Kapten VJ, ini kan ada Kumar. Banyak sih yang nonton rilis film, tapi filmnya film kuntilanak, terus film India gitu. Bapak nonton nggak? Sundul bolong gitu. Hah? Termasuk penggemar juga? Saya takut Pak kalau film horor. Artinya Anda kan selektif ya dalam memilih film tadi. Tidak semua genre film mau diambil gitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Memang kebutuhan itu nggak banyak. Berubah harga pun tidak terlalu berpengaruh terhadap demand. Itu namanya inelastik. Bisa dipahami di sini? Paket beli sepatu, beli 1 dapat 3. Anda mikir, saya beli sepatu 1 udah cukup, dapat 3. Enggak, saya beli 1 aja. Saya cari yang murah aja, nggak perlu saya harus beli buy one get 3 tapi harganya mahal. Kecuali nggak hilang akal mahasiswa gitu kan ya. Cari teman-temannya, ayo kita urunan beli sepatu 3. Oh ternyata nomornya harus sama. Atau yang lebih repot lagi adalah buy one get 3 tapi warna berbeda. Satu warna biru, satu warna pink misalnya. Nah, satu lagi warna kuning. Yang warna biru oke dipilih, warna pink saya memakai.
cewek, ini ternyata pasangannya cowok. Satu lagi warna kuning, saya bang make. Nah, kan kadang kan gitu ya. Untuk buang stok, biasanya kadang-kadang toko mempaketkan. Nanti warna favorit dengan warna yang dihindari, digabung biar supaya kodiannya habis. Baju kan juga sama ya, baju kodian itu kan kadang ada yang warnanya match, ada yang warnanya nggak match. Nah, di titik itu kadang-kadang demand memang tidak bergerak karena kenapa? Kita tidak memerlukan itu. Jadi harga diskon pun belum tentu bisa menarik pembeli untuk mengkonsumsi lebih banyak. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Sampai sini? Nggak ada? Pak, izin Sudah mulai bertanya. ngantuk? Ya, silakan Mbak Desi. Di slide yang sebelumnya, Pak. Ini. Iya, yang di basic telepon service kan persen demand per design price ya, Pak. Itu jadinya berarti -1 dibagi 10, Pak. Iya, betul. Nanti kan kecil, 0,1. Oh iya, Pak. Berarti di sini -1 apa gimana, Pak? Dari 0 sampai 1 nanti, Mbak. Kategorinya ini. Kan dia posisinya kalau antara lebih kecil dari -1, maaf, antara -1 sampai 0, itu kan nanti namanya ini elastik. Ini yang -1 lebih kecil dari ID, lebih kecil dari 0. Ya kan? Ada inelastik, ada inelastik sempurna. Nanti kategorinya ketika ada yang memang lebih kecil dari nilai mutlak 1 atau nilai -1, maka nanti dia termasuknya adalah kategori yang inelastik. Nanti di sini artinya apa? Perubahan harga yang sangat signifikan bisa jadi, ini biasanya kenaikan harga 10% dari telepon, tarif telepon, biasanya gitu ya, tarif telepon 10% perubahannya itu mengakibatkan demand-nya bergerak sangat kecil. Bisa dipahami? Jadi kenaikan 10% ternyata hanya mengurangi demand dia, kuantiti dia sebesar 1. Maka kalau mengurangi berarti namanya minus. Ya kan? Persentasenya gimana rumusnya? Adalah demand akhir kurangi demand awal. Nah, demand akhir lebih kecil daripada demand awal, nilainya adalah minus, ya kan? Nanti dibagi dengan persentase price-nya. Loh, ternyata kecil banget. Nah, ini berarti dia inelastik. Apa artinya? Kebutuhan demand tersebut kecenderungannya adalah relatif stabil. Bergerak pun angka di harga itu signifikansi perubahan di demand itu sangat kecil. Itu nanti kategori adalah inelastik, tidak elastik. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak, berarti hasilnya minus 0,1 kan, Pak? Iya, 0,1. Minus 0,1. Ya, Pak, saya bingung kalau di PPT -1, Pak, tulisannya. Oh, yang benar tuh minus 0,1. Di PPT-nya minus 0,1 ya, Nek? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Ini minus 0,1, tapi nolnya nggak kelihatan. Minus titik 1. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada sampai sini dulu ya, sudah 9:30. Takutnya Anda makin lama makin redup. Saya sendiri nanti ngomong nanti. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Udah 9:30. Ya udah saatnya Anda untuk istirahat. Mbak Yasinta udah mangap, dia udah nguap-nguap. Biar nanti supaya nggak ketiduran di Zoom ini, kita akhiri saja. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Bu. Selamat malam, Pak. Ini kuliah malam ini Bu. Dan rekan-rekan semuanya, terima kasih juga khususnya kepada koordinator yang sudah nge-range ya waktunya. Nanti kita cari lagi waktu tambahan. Satu lagi nih Mas, tolong nanti dianggarkan satu hari tertentu. Biasanya kosongnya di hari Sabtu pagi. Nanti kita kuliah tamu. Biasanya saya nanti ngundang Bapak Abdul Wahab
beliau pengisi rumah fikih. Nanti kita akan minta beliau memaparkan tentang fundamental atau basic-basic dari ekonomi Islam. Satu kali pertemuan aja, tapi agak lama biasanya, sekitar 2 jaman lebih ya. Biasanya saya senangnya mulai jam 8. Jam 8 nanti ada diskusi, nanti materi akan saya berikan lebih dulu. Nanti tinggal diatur, coba nanti diskusi dengan teman-teman, kalau Sabtunya kapan? Asal yang Sabtu besok ya. Biasanya kasih waktu seminggu lah beliau untuk bisa ngatur jadwalnya. Demikian, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih.